mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah sudah siap ya untuk memuji Tuhan, untuk dengar firman. Sebelum kita lebih lagi untuk beribadah kepada Tuhan, kita mau doa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh sama-sama mau beribadah kepada-Mu. Biarlah kami Tuhan memiliki hati yang sukacita untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dari awal pertengahan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, mari yang ada di rumah kita bangkit berdiri dan sama-sama kita nyanyikan pujian ini ya. Mari kita nyanyikan Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam sekali lagi. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Yeay, mari kita bertepuk tangan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi satu pujian lagi ya, untuk kita mau dengerin firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Kita mau isi hati kita dengan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, mari kita angkat tangan. Bapa, ini
Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang waktunya kami mau isi hati kami dengan firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, biar dia boleh berkata-kata dengan seturut kehendak-Mu, dan kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua yang diberkati Tuhan Yesus. Adik-adik jangan lupa ya, adik-adik harus sering cuci tangan, dan kalau mau keluar rumah adik-adik harus pakai masker. Dan adik-adik jangan lupa, adik-adik harus berdoa bersama supaya kita cepat bisa beribadah bersama ya adik-adik. Nah adik-adik, Cici mau nanya, gimana sih rasanya kalau adik-adik itu dituduh melakukan sesuatu yang buruk? Padahal adik-adik gak melakukan itu. Bahkan adik-adik gak boleh membantahnya. Nah, adik-adik siap gak menahan malu dan dikata-katain orang? Siap gak adik-adik? Seperti cerita firman Tuhan hari ini, di sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, tinggal seorang wanita muda yang cantik, baik hati, yang bernama Maria. Suatu hari, Allah mengirim malaikatnya untuk mengirimkan pesan kepada Maria. Pesannya itu adalah, Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria begitu mendengar pesan itu, apakah senang adik-adik? Seperti kita kalau menerima kabar gembira, kita senang. Maria kaget adik-adik. Dia kaget. Kenapa dia kaget? Dia menjawab kepada malaikat Gabriel. Dia bilang, bagaimana mungkin itu terjadi, karena aku ini belum bersuami. Terus malaikat menjawab dia, Roh Kudus akan turun di atasmu dan menaungi engkau. Dan Maria harus menerima pesan itu, dan Maria mau taat kepada pesan yang Tuhan berikan. Walaupun saat itu Maria takut. Dia tahu kalau menjadi ibu Tuhan Yesus itu gak gampang. Kenapa? Karena Maria belum berpengalaman, dan Maria adalah orang biasa adik-adik yang gak punya kekuasaan. Maria hanya rakyat biasa. Tapi Maria mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan percayakan sebuah hal yang besar kepada Maria, karena Tuhan tahu Maria adalah wanita yang tangguh ya. Kok bisa adik-adik ya Maria bisa menjadi orang yang tangguh? Karena satu nih, Maria dia harus taat kepada Tuhan. Walaupun saat itu di bangsa Yahudi, kalau ada yang ketahuan sedang mengandung sebelum menikah, orang itu akan dihukum. Hukumannya itu apa adik-adik? Dilempari batu sampai mati. Kita kena batu kecil aja kita kesakitan ya, dan berdarah ya, apalagi dilempar dengan batu oleh orang ramai dan mati ya. Tapi Maria takut nggak adik-adik? Maria nggak takut. Dia tetap taat, dia tetap terima apa yang Tuhan perintahkan. Dan kedua apa? Maria harus tabah kalau jika Yusuf itu tunangannya, yang baru saja ia tunangan dengan Yusuf bisa saja meninggalkan Maria. Kenapa? Karena Yusuf mungkin nggak bisa menerima Maria yang sedang hamil. Dan ketiga, yang paling parah apalah? Maria harus tabah melihat anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus itu disiksa, dikata-katain sama orang, dan disiksa di atas kayu salib sampai mati. Adik-adik, ibu mana yang bisa melihat anaknya disiksa? Nggak ada ya. Mama kalian di rumah pun nggak akan sedih ya. Mereka akan sedih kalau melihat adik-adik kalian dipukul sama teman, atau kalian jatuh, atau kalian sakit. Mama kalian pasti akan sedih. Seperti Maria ini, dia harus tabah karena dia tahu Maria adalah seorang hamba. Seperti kita adalah seorang hamba. Kita nggak punya kehendak atas hidup kita sendiri, tapi kita harus menuruti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ya. Oke. Nah adik-adik, dari cerita yang nyata ini, Tuhan mau mengajarkan kita bisa seperti Maria, menjadi orang yang tangguh. Walaupun apapun resiko yang kita alami, kita harus percaya kepada kehendak Tuhan. Nah mungkin adik-adik pasti akan nanya, Cici, kan Maria waktu itu sudah besar, sedangkan kami adalah anak-anak. Bagaimana mungkin kami bisa setangguh Maria? Nah ini ada cerita satu lagi tentang seorang anak kecil. Dia bahkan rela mati adik-adik
demi menyelamatkan orang Kristen pada zamannya. Pada masa tahun 1948 sampai 1960, di mana masa kekuasaan orang komunis di Rumania, di negara Eropa Tengah, di sana orang-orang Kristen itu sangat dibenci adik-adik sama orang komunis ini. Dan ada seorang pendeta yang bahkan ditangkap. Dia ditangkap bukan karena melakukan kesalahan, tapi dia ditangkap karena apa? Dia memberitakan firman Tuhan di Rumania. Dia nggak disukai kan, di sana orang Kristen itu nggak disukai oleh orang komunis. Makanya pendeta ini ditangkap oleh orang komunis. Dia ditahan, dia disiksa dengan besi yang panas. Adik-adik bisa bayangkan besi yang panas itu menyentuh kulit kita jadi apa? Kulit kita akan jadi terbakar ya adik-adik. Dia disiksa, dipukul, bahkan lebih kejamnya dia dipenjarakan di tempat yang mana? Yang kotor, yang penuh dengan tikus. Tempatnya sempit, penuh tikus. Adik-adik pasti takut kan, jijik melihat tikus. Nah, pendeta ini nggak bisa apa-apa. Dia disiksa supaya apa adik-adik? Supaya pendeta ini meninggalkan Tuhan, supaya pendeta ini nggak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi pendeta ini tetap mau percaya sama Tuhan. Dia tidak menyerahkan imannya kepada Tuhan. Dan pendeta ini namanya adalah Florescu ya. Dia disiksa, setiap hari siksa. Bahkan orang komunis ini nggak jarang-jarang menyiksanya. Mereka mau supaya pendeta ini mengaku apa? Selain tadi meninggalkan Tuhan, kedua adalah supaya pendeta ini memberitahukan tempat persembunyian orang-orang Kristen lainnya yang belum ditangkap. Tapi pendeta ini nggak mau. Sampai suatu hari anaknya pendeta ini ditangkap. Anak ini berusia 14 tahun adik-adik, masih kecil ya, masih sangat kecil. Anak ini bernama Alexander dibawa ke depan pendeta ini. Dia dipukuli di depan pendeta supaya apa? Pendeta ini mau memberitahukan tempat persembunyian orang Kristen lainnya. Tapi karena papanya sedih melihat Alexander dipukul kan, pukulnya bukan kecil, pukul jentil gitu ya adik-adik, tapi dipukul benar-benar dengan kayu. Papanya nggak kuat, dia melihat, dia teriak kepada Alexander, papa nggak kuat melihat kamu dipukuli. Papa akan memenuhi permintaan orang komunis ini. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan Alexander? Apakah Alexander senang? Oh iya, bapak menyelamatkan aku gitu? No ya. Tapi Alexander berteriak dengan keras, no papa nggak boleh memberikan contoh yang tidak benar kepadaku. Bertahanlah papa. Kalaupun aku harus dibunuh oleh mereka, aku akan menyongsong kematianku dengan kata-kata Tuhan Yesus adalah tanah air surgawiku. Begitu orang komunis mendengar apa yang Alexander katakan, mereka tambah marah. Mereka tambah ingin membunuh Alexander. Mereka memukuli dengan keras sampai Alexander mati. Nah, walaupun Alexander ini dipukul saat menyongsong kematiannya, Alexander itu nggak takut. Kenapa dia nggak takut adik-adik? Karena dia tahu Tuhan Yesus adalah apa tadi? Tanah air surganya. Terus di dunia ini hanya tempat sementara. Setelah dia mati, dia tahu dia akan dibawa ke surga, di mana tempat itu tidak ada penderitaan. Oke? Nah, dari kejadian ini, papanya itu dikuatkan karena dia melihat kasih yang begitu besar dari Alexander kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik pun bisa ya menjadi seperti Alexander. Walaupun Alexander masih kecil, yang penting kita mau taat dan percaya, dan apapun resiko yang kita alami, kita nggak menyerah sama Tuhan. Kita tetap percaya penuh sama firman Tuhan. Oke adik-adik, cerita minggu ini sampai di sini. Jangan lupa kita ada ayat hafalan. Ayat hafalannya itu terdapat di Matius pasal 1 ayat 21 ya. Di Matius 1 ayat 21. Jangan lupa dihafal, terus di-share videonya ke cici-cici yang lain. Sama, jangan lupa ada aktivitas. Nanti aktivitasnya dikerjain, terus difoto, di-share di grup sekolah minggu adik-adik ya. Oke? Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Bapak, terima kasih Bapak, Engkau memberikan kami suatu kasih, Engkau memberikan kami keberanian ya Bapak, untuk mencintai Engkau dengan sepenuh hati. Kami mau menjadi seperti Alexander yang tangguh ya Bapak. Dalam resiko apapun yang kami alami ya Bapak, kami mau percaya penuh pada firman-Mu, karena firman-Mu adalah yang menghidupkan kami Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.